Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini kita kembali berjumpa dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen adalah TVR 17. Selengkapnya. Pemirsa, dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal tekankan pentingnya amanah manusia terhadap alam di tengah maraknya fenomena bencana lingkungan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Dalam kegiatan ini, Cucun menekankan pentingnya amanah manusia terhadap alam di tengah maraknya fenomena bencana lingkungan. Cucun menyampaikan, amanah tidak hanya berkaitan dengan hubungan kepada Tuhan, namun juga tanggung jawab menjaga keseimbangan ekologi. Ia mengajak masyarakat melakukan tobat ekologi dengan langkah sederhana, seperti menanam dan merawat lingkungan tanpa saling menyalahkan. Bagaimana tugas, fungsi, hak dan kewajiban dia sebagai warga negara, terutama nilai-nilai Pancasila. Tadi bagaimana saya sampaikan fenomena alam yang terjadi sekarang bencana ini karena kurangnya amanah terhadap alam. Amanah itu bukan hanya terhadap al-amanah ma'allah, ma'annas, ada al-amanah ma'al alam. Kita sudah lupa amanah terhadap alam. Makanya seruan terkait taubat nasuha, taubat ekologis ini dengan wujud kita mulai bergerak dari terbawah, dari hal terkecil. Ayo jangan saling menyalahkan. Kita mulai menanam, merekon lagi, kemudian merehab lagi alam-alam yang ada di lingkungan kita. Bagaimana supaya oksigen bisa cadangannya lebih banyak, kemudian juga serapan air di pohon-pohon itu bisa lebih banyak. Jadi saya sampaikan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai 4 pilar ini menjadi bagian daripada yang saya sosialisasikan kepada warga masyarakat yang ada di Kecamatan Pacet. Cucun menegaskan, nilai-nilai 4 pilar kebangsaan harus diterjemahkan dalam aksi nyata agar lingkungan tetap layak bagi generasi masa depan. Dari Jawa Barat, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, terkait kredit usaha rakyat terus menjadi program unggulan pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, Komisi 7 DPR RI tegaskan penyaluran KUR harus diprioritaskan bagi masyarakat dan UMKM di daerah terdampak bencana sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi. Kredit usaha rakyat atau KUR terus menjadi program unggulan pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Komisi 7 DPR RI menegaskan penyaluran KUR harus diprioritaskan bagi masyarakat dan UMKM di daerah terdampak bencana sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyampaikan program kementerian terkait UMKM, Ekraf, dan pariwisata perlu segera diturunkan ke wilayah bencana. Sementara itu, penyaluran KUR dapat dilaksanakan oleh Bank Himbara, disertai kebijakan relaksasi pembayaran hutang bagi pelaku UMKM. Bagaimana di daerah-daerah bencana ini KUR itu menjadi penurunan penyaluran KUR itu menjadi prioritas. Itu yang paling utama. Kemudian juga kita tahulah banyak UMKM, Ekraf, pariwisata itu yang terdampak dengan bencana ini. Mungkin bisa juga dipikirkan oleh pemerintah melalui KL-KL terkait, melalui Himbara, bagaimana mereka bisa mendapatkan relaksasi. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menilai kebijakan penghapusan dan relaksasi hutang menjadi solusi konkret untuk menjaga keberlanjutan UMKM di wilayah terdampak bencana seperti di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bagaimana pemulihan, bagaimana mereka bisa berusaha lagi. Bayangin aja, jangankan sekulkas-kulkasnya, se-freezer-freezernya semuanya hanyut terus habis, nggak bisa jualan lagi misalkan. Kan jadi kalau mungkin ada karyawan kantor kena banjir, dia banjir surut, dia bisa bekerja lagi. Bagaimana dengan UMKM? Pertama adalah pemulihan, akses permodalannya dikembalikan agar bisa segera dapat modal lagi. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, menjelang lonjakan arus penumpang Nataru, keandalan kapal laut menjadi taruhan. Komisi 6 DPR RI desak PT Pelni segera merealisasikan pembelian 3 kapal baru agar layanan angkutan laut nasional tetap aman, layak, dan andal bagi masyarakat. Jelang lonjakan arus penumpang Nataru, keandalan kapal laut menjadi taruhan.
Komisi 6 DPR RI mendesak PT Pelni segera merealisasikan pembelian 3 kapal baru agar layanan angkutan laut nasional tetap aman, layak, dan andal bagi masyarakat. Dalam kunjungan spesifik ke Provinsi Bali, anggota Komisi 6 DPR RI Rizal Bawazir menyampaikan, Komisi 6 telah menyetujui penyertaan modal negara atau PMN sebesar 2,5 triliun rupiah pada September lalu untuk pengadaan 3 unit kapal baru PT Pelni Persero. Namun, hingga akhir tahun 2025, realisasi pengadaan tersebut belum terlaksana. Komisi 6 akan memberikan dukungan lah secara langsung bagaimana supaya itu bisa dipergunakan supaya untuk pembelian kapal tersebut. Ini kan bahasanya mengenai penggunaan lokal, instruksi dari Presiden. Nah, nanti Presiden kan kasih instruksi, dia seperti apa yang bagus, ya kita memberi dukungan kepada Pelni melalui Presiden, nanti Presiden yang memutuskan. Jadi yang PMN ini kan buat pembelian 3 kapal baru. Ya, kalau maintenance mereka jalankan, cuma untuk kapal itu karena ada yang sudah lama, ya terus perlu permajaan, mungkin harus dibeli yang baru. Realisasi pembelian 3 kapal baru PT Pelni tidak boleh lagi tertunda. Dengan PMN yang telah disetujui, DPR akan mengawal dan melaporkan langsung kepada Presiden jika terdapat hambatan teknis maupun regulasi. Dari Gianyar, Bali, Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, DPR RI pastikan kesiapan negara hadir secara nyata bagi rakyat dengan mengawal ketersediaan pangan, kelancaran transportasi, serta keamanan pasokan energi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Natal selalu membawa kita tentang indahnya kebersamaan dalam keluarga. Saling mendengar, saling menguatkan, dan saling menjaga. Tentang kasih yang mengikat kita dan harapan yang kita bagi satu sama lain. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2026. Kasih dan damai Natal mengiringi keluarga dan bangsa kita dengan penuh pengharapan. Kembali di TVR 17, pemirsa, pengawalan Nataru bukan sekedar agenda tahunan, melainkan wujud tanggung jawab konstitusional dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan publik. Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Parlemen menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya agar mobilitas masyarakat berlangsung aman, kebutuhan dasar terpenuhi, dan suasana Nataru dapat dirayakan dengan tenang, tertib, serta penuh optimisme menyongsong tahun yang baru. Kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru, aktivitas dan mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat. Kondisi tersebut menuntut kesiapan pangan, transportasi, dan energi secara menyeluruh. DPR RI menegaskan peran pengawasan untuk memastikan layanan publik berjalan aman dan terkendali selama Nataru.
Fluktuasi harga pangan kerap terjadi menjelang Nataru. Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga melalui operasi pasar, distribusi cadangan pangan Bulog, dan pengawasan ketat di pasar. Pemerintah harus memastikan stok pangan secara merata di semua daerah, ya. Dan juga ya, ada cadangan pangan lain yang sewaktu-waktu kita harus ada operasi pasar, ya bisa kita lakukan operasi pasar. Saya pikir, dan juga tentu koordinasi dengan swasta, dengan instansi semua terkait untuk jangan bermain ya mencari keuntungan di atas ya, ekonomi kita kan masih agak baru berangsur mulai pulih ya. Jadi jangan sampai masyarakat jadi korban. Sejalan dengan itu, Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian dan Bulog segera melakukan intervensi agar harga kebutuhan pokok, termasuk beras, tetap terjangkau saat Nataru. November ini, zona 1, 2, 3, harga beras premium masih di atas HIT. Ya, kita nggak berharap nanti di Nataru ini juga akan naik beras yang medium, ya, sehingga kita minta ya stok yang ada di Bulog itu segera diminta untuk dikeluarkan biar untuk stabilisasi pasokan harga pangan. Kemudian juga yang kedua mengefektifkan untuk pengawasan, maksimal kenaikan mungkin ya 10% lah dari harga normal. Kesiapan infrastruktur dan transportasi juga menjadi perhatian serius DPR RI. Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya pemerintah untuk menyiapkan rekayasa lalu lintas dan posko terpadu, termasuk skema one way di jalan tol untuk menjaga kelancaran arus Nataru. Antara PU, Perhubungan, dan Dirlantas itu sudah sepakat membentuk posko terpadu. Jadi kalau kemacetan ini kan wilayahnya Korlantas, wilayah Korlantas ya. Korlantas tadi juga sudah paparan sangat bagus, yaitu dengan melakukan modifikasi lalu lintas. Salah satunya adalah untuk tol yang dari Jakarta ke timur nanti one way. Jadi tidak dilakukan seperti tahun lalu, itu kan ada yang namanya kontraflow. Di sektor penerbangan, Komisi 5 DPR RI mendorong Angkasa Pura meningkatkan kenyamanan bandara, terutama dalam mengantisipasi lonjakan penumpang Nataru. Berdasarkan pengawasan Komisi 5 DPR RI, telah terjadi peningkatan fasilitas bagi penumpang, salah satunya melalui renovasi Terminal 1C pada Bandara Soekarno-Hatta, yang kini dinilai lebih nyaman untuk digunakan masyarakat. Kami hanya memberi masukan saja titik-titik mana yang diperlukan pembenahan. Salah satunya adalah tentu kita melihat nih sekarang antri ini kan, antri checking ini satu sering jadi masalah. Kemudian pelayanan masyarakat ketika mengalami delay dan seterusnya, moda transportasi keluar masuk ke bandara ini semua kita pantau. Sementara ini kita fokus dalam persiapan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, Komisi 12 DPR RI memastikan keamanan stok BBM jelang Nataru, salah satunya di Provinsi Bali. Pertamina diharapkan dapat menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM seiring meningkatnya aktivitas wisata. Tadi kita sudah cek dari sisi kapal-kapal, kendaraan yang ada, mereka sudah persiapkan dengan baik. Kemudian untuk mitigasi, ya mereka mengatakan kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemungkinan terkait dengan armada, mereka akan ya alternatifnya memperbaiki kalau terjadi kerusakan, kemudian mengantisipasi kalau terjadi cuaca yang ekstrim, ada kerusakan yang tidak memungkinkan untuk perbaikan, mungkin dengan penyediaan armada-armada yang baru. DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pengawasan dilakukan untuk memastikan hak masyarakat atas pangan terjangkau, kelancaran transportasi, dan kemudahan akses BBM selama libur akhir tahun. Pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru menjadi momentum meningkatnya mobilitas masyarakat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17, pemirsa, PT Kereta Api Indonesia mencatat proyeksi kenaikan jumlah penumpang sebesar 10% pada masa Nataru dibandingkan tahun lalu. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, PT KAI telah memperkuat kesiapan sarana, prasarana dan sumber daya manusia demi menjaga keselamatan serta kenyamanan perjalanan. Seperti apa pantauan terkini arus mudik di Stasiun Gambir? Berikut laporan rekan kami Elisa Purba dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Baik, terima kasih dan pemirsa, saat ini saya Elisa Purba melaporkan langsung untuk Anda dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Dan dapat kami informasikan bahwa situasi terkini di Stasiun Gambir mulai terlihat dipenuhi oleh para masyarakat ataupun penumpang yang akan melakukan perjalanan libur ataupun mudik menjelang Natal 2025 dan juga Tahun Baru 2026. Dan sebagai salah satu stasiun utama keberangkatan di Jakarta, tentu banyak sekali persiapan yang dilakukan tentunya oleh PT KAI untuk memastikan libur Nataru pada kali ini dapat berjalan dengan lancar. Dan sudah seperti apa kesiapan yang sudah dilakukan oleh PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Franoto selaku Manajer Humas Daop 1 Jakarta. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kalau kita melihat bahwa antusiasme masyarakat terlihat sekali sangat tinggi ya Pak untuk libur Nataru kali ini. Bagaimana persiapan yang sudah dilakukan oleh PT KAI untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan nyaman tentunya Pak? Baik, jadi tentunya sebelum memasuki masa Nataru kita kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan melakukan ramcek keselamatan, ramcek sarana prasarana, dan juga bahwa dari top manajemen itu melakukan inspeksi khusus ya dengan kereta api inspeksi keliling Pulau Jawa untuk memastikan bahwa kita siap untuk melaksanakan angkutan Nataru. Kita juga melakukan persiapan dari segi sarana ya. Jadi sarana atau armada bahwa di masa Nataru ini kita menjalankan sekitar 1.732 perjalanan kereta api yang dioperasikan dari tanggal 18 Desember sampai dengan 4 Januari 2026, jadi totalnya 1.732. Ini meningkat 10% dibanding dengan Nataru tahun yang lalu. Ya, dan juga kita siapkan juga dari segi SDM ya, kita siapkan petugas ekstra dalam hal pelayanan, misalkan customer service mobile, juga kita siapkan petugas ekstra untuk kebersihan kereta ataupun stasiun. Untuk prasarananya kita juga siapkan petugas ekstra untuk pemeriksa jalur rel, petugas ekstra menjaga perlintasan sebidang, dan juga petugas ekstra untuk menjaga daerah pemantauan khusus atau daerah rawan. Dan juga kita bekerja sama dengan TNI Polri, kita siapkan keseluruhan tenaga keamanan kita selama masa Nataru ini 700 lebih personil. Yang kita harapkan bahwa selama masa Nataru kita memberikan rasa aman, nyaman bagi pelanggan kereta api.
Baik, sudah banyak sekali persiapan yang dilakukan, tentunya sangat kompleks ya Pak, untuk memastikan perjalanan ini tetap nyaman bagi para penumpang dan aman tentunya. Tadi Bapak menyebutkan ada kenaikan penumpang 10% dibandingkan dengan libur Nataru tahun lalu. Kira-kira apa penyebabnya Pak? Apakah karena ada stimulus dari pemerintah berupa diskon tarif kereta atau ada faktor lain Pak? Jadi 10% itu perjalanan kereta apinya ya, perjalanan kereta apinya. Tapi kalau kita programkan kenaikan jumlah penumpangnya itu sekitar 4% dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan kita juga di masa Nataru ini juga kita ada diskon transportasi ya, yang merupakan stimulus dari pemerintah sebesar 30% khusus untuk kelas ekonomi komersial. Untuk periode keberangkatan dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 10 Januari nanti 2026. Dan ini baru terserap di Daop 1 ini sebanyak sekitar 218.000 tiket ya, kelas ekonomi komersial. Jadi bagi masyarakat yang ingin bepergian selama masa Nataru ini silahkan, masih ada tiket. Masih ada slot ya? Iya, tiket untuk kelas ekonomi komersial yang terdapat diskonnya ya, 30% lumayan Mbak. Ya. Pak, kalau dari PT KAI sendiri apakah sudah ada berapa penambahan armada yang dilakukan ataupun penambahan jam keberangkatan kereta yang sudah disiapkan untuk Nataru ini Pak? Jadi untuk di masa Nataru ini kita operasikan atau kita jalankan 16 kereta api tambahan ya untuk keberangkatan dari stasiun Gambir ataupun dari stasiun Pasar Senen, dan juga 16 kedatangan ya ke stasiun Gambir ataupun ke stasiun Pasar Senen, itu mulai dari tanggal 22 Desember sampai nanti tanggal 4 Januari ya. Biasanya puncaknya itu di tanggal berapa Pak untuk antusiasme masyarakat? Kalau kita melihat data tanggal favorit dari penumpang atau pelanggan itu di tanggal 23, 24, dan 25 Desember ini. Dengan tujuan stasiun favorit dari pelanggan ini tujuannya ke Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, dan Bandung. Ya, itu 5 stasiun tujuan favorit ya. Baik, Pak, terima kasih untuk waktunya dan tentu informasi ini berguna sekali untuk masyarakat. Bagaimana tadi PT KAI juga telah melakukan berbagai persiapan termasuknya juga untuk kenyamanan para penumpang. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini, pemirsa, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Nama di akte itu Budi Sulistiono saja. Maka kalau di Jawa itu ada, kalau yang momong itu ngudang. Ngudang itu ya apa ya? Bahasa Jawanya ngudang, kalau ngudang ini kanang itu. Akhirnya kanang ini berkepanjangan. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah kalau kita bicara demokrasi dan kebebasan, saya melihat sudah mulai ada perbaikan. Tidak hanya bagaimana kita meleges saja apa yang dicanangkan oleh pemerintah, oleh negara, tapi bagaimana bisa saling sharing untuk menciptakan keinginan-keinginan masyarakat kita saat ini dan permasalahan-permasalahannya. Saya kira itu. Benar atau tidak, Wingko Babat merupakan makanan khas Madiun? Benar atau tidak, ikon banteng dalam logo PDI Perjuangan melambangkan keberanian dan semangat? Ya. Hanya di TVR Parlemen.
Kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Terima kasih rekan Dadi dan selamat sore pemirsa. Kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online pada hari ini. Yang pertama pemirsa yaitu Irma Suryani ingatkan efektivitas program MBG saat libur sekolah. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengingatkan pentingnya menjaga efektivitas program makan bergizi gratis di tengah masa libur sekolah. Jika kegiatan belajar tidak boleh menjadi celah terhentinya pemenuhan gizi anak, terutama bagi siswa yang selama ini sangat bergantung pada program tersebut. MBG bukan sekadar program pendukung pendidikan, melainkan bagian dari investasi jangka panjang untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan didorong untuk menyiapkan skema pelaksanaan yang adaptif selama libur sekolah agar manfaat MBG tetap dirasakan secara merata. Kesinambungan program ini mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi kebutuhan dasar anak-anak Indonesia, sekaligus memastikan bahwa komitmen terhadap pembangunan sumber daya manusia tidak berhenti oleh kalender akademik. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline pada media online nasional pada hari ini pemirsa, yaitu kecelakaan maut bus di tol Krapyak jadi alarm kesiapan transportasi Nataru. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. Komisi 5 DPR RI menilai kecelakaan bus Cahaya Trans sebagai peringatan dini bagi seluruh pemangku kepentingan transportasi menjelang masa Natal dan juga Tahun Baru. Peristiwa ini menjadi alarm penting bahwa aspek keselamatan, kelayakan kendaraan, serta kesiapan pengemudi harus menjadi prioritas utama di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat. Keselamatan penumpang merupakan hal yang tidak bisa ditawar, terlebih pada periode padat perjalanan yang menuntut kewaspadaan ekstra dari seluruh pihak. Oleh karena itu pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah dan operator transportasi untuk memperketat pengawasan, melakukan inspeksi menyeluruh serta memastikan standar keselamatan diterapkan secara konsisten. Momentum Nataru harus dijadikan peluang evaluasi bersama agar layanan transportasi publik tidak hanya mengejar kelancaran arus, tetapi juga menjamin rasa aman bagi masyarakat. DPR RI menegaskan bahwa setiap kecelakaan adalah pelajaran berharga yang tidak boleh terulang demi mewujudkan sistem transportasi nasional yang selamat, andal, dan juga berkeadilan. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Irma Suryani ingatkan efektivitas program MBG saat libur sekolah serta kecelakaan maut di tol Krapyak jadi alarm kesiapan transportasi Natal. Sekian dari saya, Nazia Sudirja, kembali ke rekan Dadi. Selamat sore. Baik, terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan dalam suasana Natal ini, saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Raya Natal. Semoga damai dan kasih Natal selalu menyertai kita semua. Sekian TVR 17 hari ini, kami ucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda, TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Selamat sore. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM.
Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida.